Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak atau Ibu penilai UKIN PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Wali Songo tahun 2025 yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Terima kasih saya ucapkan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Abdul Wahid Ulia, sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya mengabdi dari tahun 2018. Saya menempuh pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Salatiga, dan pada kesempatan kali ini saya dapat mengikuti pendidikan profesi guru di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Semoga memberikan keberkahan kepada saya sendiri dan meningkatkan profesionalitas saya sehingga dapat memberikan kontribusi positif kepada generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum itu baju yang belum rapi minta tolong dirapikan dulu. Kerudungnya yang belum rapi silahkan dirapikan. Menutupi dada ya. Kalau tidak nanti tak kasih terpal. Silahkan salah satu memimpin berdoa. Berjabat. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pembelajaran, Pak Wahid absen dulu ya. Ada yang hari ini tidak berangkat? Ada? Siapa? Rama. Ridho Ramadhani, bukan yang Ridho Rizky Andra. Ada 2 Ridho. Kembar. Ridho. Sakit, izin Alfa. Sakit. Kenapa Faiz? Oh, sedang ngacong. Ya. Banyak nanti habis jamnya Pak Wahid. Manggil satu-satu. Ya, absen 1 Faiz ya. Yang tidak berangkat berarti Ridho Ramadhani sakit, semoga lekas sembuh dan segera berkumpul dengan kita lagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan memasuki bab selanjutnya seperti yang Pak Wahid utarakan kemarin, bab pernikahan. Sebelum masuk ke bab pernikahan, silahkan membaca Asmaul Husna seperti biasa. Ya Jabbar Mutakabir, ya Khaliqu, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qaharu, ya Wahhab, ya Razaqu, ya Fattah, ya Alimu, ya Khabir. Wazidna ilman nafi
terima kasih. Semoga dengan Asmaul Husna tadi membukakan pintu kepemahaman buat kita semua, fahman nabiyin. Dan bab pernikahan ini harapannya anak-anak nanti bisa menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan menurut perspektif Islam sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Jika di daerah anak-anak ada kearifan lokal, seperti misal di daerahnya Faiz mungkin ada menginjak telur, ada. Nah, kalau menginjak telur dalam Islam itu kan tidak ada ya. Nah, bagaimana nanti kita menyikapi hal tersebut? Banyak yang akan kita bahas nantinya, dari mulai makna pernikahan, kemudian dalil nakli pernikahan. Dalil nakli itu dalil yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau dalil akli, akal, itu adalah seperti munculnya kearifan lokal tadi, yang mana disikapi dengan bijak oleh Islam. Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih jauh, silahkan dilihat video berikut. Mungkin sekarang lo lagi kangen sama keluarga lo, sama ibu, ayah, adik, atau kakak gitu. Tapi ada juga yang gak seberuntung mereka yang merasakan hal positif ketika mendengar kata keluarga. Justru sebaliknya, orang-orang ini malas pulang ke rumah, ngerasa keluarga itu menghambat dirinya, dan yang jelas ngerasa bahwa hal-hal yang berkaitan sama keluarga itu negatif lah. Dan ini sebenarnya nggak salah gitu. Nggak bisa dibilang salah karena ya emang ada aja gitu keluarga yang toksik. Bukan nyalahin ibu atau bapak kita, tapi emang keadaannya aja yang kayak gitu, yang akhirnya bikin beberapa dari kita nggak suka sama keadaan di keluarga kita. Anak-anak semua, berdasarkan video tadi, itu kan hal-hal yang sangat riskan ya, problematik sekali di masyarakat. Tentunya melalui konsep pernikahan dalam perspektif Islam ini nanti diharapkan ketika kalian menikah itu sudah punya bekal. Karena menikah itu bukan hanya tentang qabil tu nikah atas wijah, aku terima nikahnya dan kawinnya. Nikahnya tidak siap tapi kawinnya siap, nah itu bahaya. Kawin saja tidak nikah berarti zina. Apakah zina? Makanya agar tidak terjadi seperti ini, apa pernikahan itu? Pernikahan itu apa sih? Suatu hubungan yang disahkan secara Islam. Ya, suatu hubungan yang disahkan secara Islam. Lebih lengkapnya yang disahkan secara Islam dan negara. Nah, itu pernikahan. Tapi kalau nikah adalah hubungan yang disahkan oleh agama. Makanya kan ada nikah siri, ada nikah resmi ya. Siri dan resmi itu hanya predikat yang ada di Indonesia. Sejatinya nikah itu ya hanya satu, nikah. Tidak ada nikah siri. Tapi di Indonesia ada nikah siri karena tidak tercatat di negara. Kasihan nanti anaknya, mau diikutkan siapa? Seperti hasil zina. Maka yang perempuan jangan mau dinikah siri. Dalam perspektif Islam, nikah siri itu tetap sah. Yang terpenting ada rukun nikah. Maka nanti kita akan membahas tentang rukun-rukun nikah dan hukum nikah. Nah, yang berikutnya, bagaimana dengan anak broken home? Anak broken home paham ya? Yang merasa atau yang sedang dirasa di rumah tidak nyaman. Apakah itu faktor orang tua, faktor lingkungan? Kalau orang tua apakah dari ayah atau ibu? Sudah tidak ada atau masih ada? Nah, faktor broken home rata-rata diawali dari pernikahan.
maka silahkan menikah sesuai syariat agama Islam biar tidak terjadi broken home bagi siapa? Keturunan kalian. Nikah berarti adomu atau kumpul. Makanya kalau ijab kabul kan seperti tadi, aku terima nikahnya dan kawinnya. Makanya kabul itu nikah an nikahu huwa adomu. Nikah secara bahasa adalah kumpul. Contohnya Faiz sama sampingnya ini kan kumpul. Ini nikah, tapi kan tidak kawin. Kawinnya kapan? Yuk besok kalau sudah terima nikah dan kawinnya. Nah, secara bahasa ini sudah nikah karena kumpul. Tapi kalau secara istilah nikah itu adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang disahkan oleh agama. Baru ditambah saya terima nikah dan kawin. Kawin ini untuk biologisnya. Maka salah satu tujuan nikah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis daripada jajan. Jajan yang dimaksud di sini adalah beli yang kita pelajari kali ini hanya teorinya saja. Prakteknya besok kalau sudah lulus dari SMA ya. Jangan naik. Andrian mau praktek. Dalilnya ini dasarnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, dan Allah sebagian tanda-tanda kebesaran dari Allah itu apa ini? Khalaqa, membuat, menciptakan. Menciptakan siapa? Min anfusikum, dari jenis kita, azwajan, seorang istri. Yang disebut adalah istri. Laki-laki ora kanggo. Laki-laki ora kanggo. Yang kanggo hanya istri. Makanya laki-laki bisa beristri 4 sekaligus. Kalau di ayat yang lain, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah wahai laki-laki. Laki-laki silahkan menikahi perempuan yang membuat toba, hati kalian tenang. Itu berapa? Masnya 2. Sebenarnya perintah nikah ini loro sih. Jadi yang perempuan tak usah khawatir. Contohnya Faiz, nah, nanti kok mau menikahi langsung di sini antara Kamila dengan Zahra, silakan. Boleh. Nikahnya bareng Pak, boleh, tapi harus sendiri-sendiri. Dalam artian yang pertama ijab kabul, istri pertama dulu, yang kedua baru. Langsung 4 boleh. Tapi syaratnya 4 ini tidak boleh ada hubungan saudara. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nikah untuk sakinah, mawaddah, rahmah. Kalau ada temennya yang nikah besok jangan diucapkan samawa ya. Samawa ya, kalau samawa itu sami mawon, orang nambahi. Samaraba. Besok kalau temennya nikah, bilangnya Faiz selamat ya, jangan samawa. Singkatannya sakinah mawadah itu jangan samawa, tapi samaraba. Sakinah, mawadah, rahmah dan orang samaraba ini aku tak melu-melu meraba ya. Unboxing baru. Tidak seperti itu. Nah ini, ya masyarakat sabar. Nah, ya masyarakat sabar wahai pemuda. Rata-rata ini usianya berapa? 19. Kalau dalam Islam, laki-laki sudah mimpi basah sudah diperkenankan nikah. Perempuan sudah haid juga diperkenankan nikah. Berarti perempuan usia 9. Makanya Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah usia 9 tahun.
Tapi ya ora langsung dikeloni ya ora. Langsung diajak kawin itu ya tidak. Pak, nenek lagi pengen gimana Pak? Lagi pengen. Ya, istrinya tidak cuma satu, tapi diingat Rasul menikah, istrinya banyak. Itu menunggu Sayyidah Khadijah meninggal. Sayyidah Khadijah meninggal, baru Rasul menikah itu. Jangan dibayangkan, wah enak istrinya songo. Sing siji prai pindah siji palmerahan pindah siji, ya tidak. Jangan dibayangkan seperti itu. Ya Rasul itu ada yang meninggal, dan rata-rata yang dinikahi Rasul adalah janda. Maka kalau kalian ingin sunnah Rasul, silahkan nikahilah janda-janda ini. Oke. Iya. Rumah janda papat. Janda papat berarti sunnah Rasul banget itu. Karena yang tidak janda Rasul hanya satu istrinya itu, yaitu Aisyah. Aminah. Aisyah bukan janda, dinikah dari usia 9 tahun. Perawan. Pernikahan kayaknya banyak problem yang harus dipahami ya. Apakah boleh dalam agama atau tidak kan itu. Sebelum kita masuk lebih lanjut, silahkan nanti diskusi kelompok. Kelompoknya nanti dari absen 1 sampai absen 5, kelompok 1, absen 6 sampai absen 10 itu kelompok 2, dan sampai yang terakhir kelompok 6. Pak Wahid akan memberikan link artikel dari jurnal, ada juga yang dari kuisis bentuk resume. Silahkan itu didiskusikan terkait ketentuan rukun-rukun nikah dan hukum pernikahan. Nanti bagi kelompok yang terpilih akan presentasi di depan. Silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah, silahkan poin-poin hasil diskusi dituangkan ke dalam Canva boleh, Google Site boleh, atau PowerPoint boleh. Nah, dari hasil browsing menggunakan gadget tadi, kemudian poinnya dimasukkan di situ, pakai HP lagi. Setelah itu nanti baru kita presentasikan. Ya, silahkan. Anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Ya. Kemudian poin-poinnya sudah selesai dibuat produk? Ya, di PPT, melalui Canva, dan lain sebagainya. Silahkan nanti kelompok yang terpilih presentasi ya. Kita pilih seperti biasa dengan tepuk semangat. Ya. Semangat pagi 3 kali, semangat siang 2 kali, semangat sore 1 kali, semangat malam 3 tepuk. Ya. Tepuk semangat.
Maju semua berarti. Saatnya jam 8 dunia. Kita dengarkan bel dulu. It's time to begin the fourth lesson. Tepuk semangat, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Ya. Kelompoknya siapa? Adrian. Ya, silakan kelompoknya Adrian untuk presentasi. Produknya sudah ya. Nanti dikasihkan Pak Wahid filenya. Ya, silakan kelompok 3, kelompoknya Andre dipresentasikan. Pertama yaitu calon suami atau mempelai laki-laki. Syaratnya yaitu yang pertama benar-benar laki-laki. Ya. Kan ada yang benar-benar laki-laki. Cara memastikannya nanti gitu ya. Yang kedua yaitu bukan orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersetujuan dan ikatan pernikahan. Yang ketiga yaitu tidak terpaksa, karena tidak sah menikah tanpa kehendak sendiri. Yang ketiga itu ada wali. Syarat menjadi wali pernikahan ialah yang pertama Islam, yang kedua balik atau sudah dewasa, tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka, bukan seorang budak. Yang kelima laki-laki tidak sah wali dari perempuan. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nina Salarasati. Izin bertanya, kenapa ayah kandung dari anak hasil zina itu tidak boleh menjadi wali nikah, padahal memiliki hubungan darah? Terus siapa yang menggantikan ayah dari anak tersebut? Terima kasih. Baik Laras, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Jadi dalam Islam itu anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab atau keturunan dengan ayahnya. Sehingga dalam hal ini wali nikah tersebut akan digantikan oleh wali hakim atau hakim yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua ada wali adat atau orang yang ditunjuk oleh keluarga atau masyarakat. Terus yang terakhir itu ada wali syar'i atau orang yang memiliki hubungan keluarga dengan anak tersebut seperti kakek atau paman. Apakah ada yang tanya lagi? Perkenalkan, nama saya Faiz Raya Julian, absen 19. Izin menanyakan apa yang harus dilakukan kalau seorang mempelai pria gagal mengucapkan ijab kabul sebanyak 3 kali. Terima kasih. Jika mempelai pria salah mengucapkan ijab kabul sebanyak 3 kali, maka pernikahan tersebut Pernikahannya kenapa? Kamu balik. jadi pernikahan tersebut tidak sah. Tidak sah. Yang menurut Imam Malik, jika mempelai pria salah mengucapkan ijab kabul, maka pernikahan tersebut harus diulang dari awal. Ya. Dalam hal ini mempelai pria harus mengulangi ijab kabul dengan benar, dan mempelai wanita harus menerima ijab kabul tersebut dengan benar pula. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh duduk kembali. Yang selanjutnya kelompok pilihan dari kelompok 3 tadi. Kelompok 3 memilih kelompok 5 terkait hukum nikah. Ya, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menikah dikatakan sunnah itu apabila seorang dalam kondisi sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjurus pada perzinahan. Yaitu hukum wajib. Hukum wajib itu jika sudah mampu, dalam artian sudah mampu dari lahir ataupun batin seperti sunat tadi, namun bedanya jika khawatir terjerumus ke perzinahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, menikah dalam keadaan hamil itu diperbolehkan? Ditanyakan, menikah dalam hamil itu tidaklah dilarang atau diperbolehkan dalam Islam.
asalkan kedua calon mempelai telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk memutuskan sendiri. Lalu kedua calon mempelai telah memberikan persetujuan mereka untuk menikah. Dan yang terakhir, pernikahan tersebut tidak dilakukan dengan tujuan untuk menutupi kesalahan ataupun dosa. Demikian yang dapat kami sampaikan materi hari ini mengenai hukum pernikahan. Izin menutup presentasi pada pagi hari ini. Bila topik oleh saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kelompok 5. Silakan kelompok 5 diperkenankan duduk kembali. Anak-anak semua, silakan menghadap ke proyektor. Presentasi pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Apresiasi. Semoga dengan hasil diskusi tadi menambah wawasan kita semua bahwasanya rukun nikah itu perlu ada di dalam proses pernikahan. Tadi ada sedikit catatan dari Pak Wahid untuk mengkonfirmasi. Kelompok pertama, ya tentunya mempelai laki-laki, mempelai perempuan harus tulen. Kalau di Thailand itu kan ada 28 gender ya. Di KTP kalau kita kan hanya laki-laki, perempuan. Tapi kalau di Thailand ada 28. Nah, kalian nanti bingung kalau memilih di sana. Yang berikutnya dari kelompok 2 tadi. Ya, ada pertanyaan dari Andrean untuk kelompok 2. Pernikahan bagi orang yang hamil. Pernikahan bagi orang yang hamil itu sesuai seperti yang diutarakan tadi, diperbolehkan. Namun ada yang tidak sesuai. Ketika wanita hamil dilarang untuk dinikahi. Jadi misal contohnya, kalau yang perempuan sudah hamil duluan, nikahnya kapan? Nunggu anaknya sudah lahir. Malu Pak sama tetangga, ya berarti resepsi, nikah, ijab kabul. Setelah ijab kabul tidak boleh sekamar, harus beda kamar. Karena apa? Ijab kabulnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena di perutnya sudah ada isinya. Roh ditiupkan usia 4 bulan. Kalau sebelum 4 bulan Pak, boleh dan nunggu lahir. Tapi kalau 7 bulan ijab kabul, maka laki-laki dan perempuan tadi tidak boleh satu kamar. Baru disebut nikahnya, tapi kawinnya belum. Malah nyicil di awal tadi. Kredit. Kredit ya, kredit belum lunas kan tidak boleh dimiliki. Maka boleh diajak tidur bersama dalam artian menemani setiap malam ketika anaknya sudah lahir dan berikutnya dinikahkan ulang karena nikahnya saat mengandung tadi tidak sah. Yang selanjutnya kita game ya, game dulu. Silakan siapkan HP-nya. Ya, silakan di-scan. Dikasih nama panggilan saja. Ya. Pak, nama anak. Ya, aneh-aneh boleh tapi jangan yang terlalu jauh ya. Waktu namanya Arab, Pak. Oh, anak ada, anak Arab. Tolong sih. Boleh diisi calon suami zaman. Boleh. Calon istri zaman. Nanti kalau misalnya tidak kelihatan boleh maju ya. Nikah adalah menikmati gitu. Faiz anak Cica. Ya, yang kedua lanjut. Yang kita kelihatan boleh merapat ke depan karena proyektornya luar biasa.
Ya, ini masih ada yang salah juga ya. Yang tidak kelihatan boleh agak maju. Tasya imut tertinggal dikira sama perempuan dan Tasya Kawin itu siapa? Silakan. Nanti Pak Wahid jelaskan yang belum jelas. Siap, berikutnya 3 tahun. ya, soal terakhir. Soal terakhir. Sementara yang memimpin adalah Siti. Ya, masih juga boleh kembali ke tempat duduknya. Anak-anak semua, terima kasih untuk hari ini. Antusias yang sangat luar biasa sekali. Aplaus untuk kita semua. Semoga dengan materi hari ini, rukun-rukun nikah, kemudian
ada hukum nikah bisa kita terapkan suatu saat ketika sudah waktunya menikah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait tujuan pernikahan dan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Silahkan duduk yang rapi dulu. Kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahumma fiqla kami tarik ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.